Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Pak. Slide-nya udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, jadi hari ini kita akan membahas dua hal ya. Yang pertama terkait dengan eh, implementing elasticity, high availability, and monitoring. Dan yang kedua nanti eh, terkait dengan automating arsitektur. Jadi eh, dua materi ini eh, tidak terkait dengan eh, service spesifik gitu ya, tapi gabungan dari beberapa service yang nantinya kita akan mencoba untuk melihat eh, pada use case atau kebutuhan tertentu yang nanti akan dijelaskan di ilustrasinya. Oke, pada modul 9 ini kita akan membahas mengenai scaling compute resource ya. Jadi secara spesifik yang nanti kita akan gunakan adalah kita akan melakukan scaling di situ karena untuk compute. Dan yang kedua adalah eh, scaling database. Kemudian kita melihat desain environment yang mendukung highly available system. Dan yang terakhir adalah monitoring. Jadi eh, ini menjadi bahasan pokok pada bab 9 ini. Nah, mungkin kenapa kok isi itu aja yang dibahas ya untuk scalingnya karena yang kita tahu bahwa untuk computing yang lain ya selain isi itu misalkan Lambda dan eh, managed service yang lain dia untuk apa namanya untuk scalingnya sudah dihandle ya oleh AWS. Ini eh, mungkin cocok untuk dijelaskan sebagai apa? Sebagai bahan untuk mengilustrasikan ketika kita memiliki environment atau service yang membutuhkan eh, scaling atau auto scaling. Nah, di modul 9 ini yang akan kita bahas pertama adalah terkait dengan isi to auto scaling ya. Jadi ini adalah fitur oh, fitur tambahan ya. Jadi kita bisa menggunakan ini, mengaktifkan ini atau enggak. Yang nempel pada isi itu yaitu auto scaling pada arsitektur yang sudah kita bangun. Di mungkin sebelum kita sudah membangun sebuah arsitektur, tapi ini kita kembangkan gitu ya menjadi lebih elastis melalui isi to auto scaling. Kemudian yang kedua adalah penjelasan terkait dengan scaling pada database resources. Kemudian kita menggunakan load balancer ya untuk high available environment. Kemudian kita memanfaatkan Route 53 untuk DNS failover. Jadi eh, Route 53 ini adalah DNS service ya, DNS service yang dia memiliki kapasitas yang eh, lebih tangguh ya, karena eh, mendukung ketika ada problem gitu misalkan. Create a high availability environment. Jadi mungkin ini perlu dikenali gitu ya prinsip environment yang highly available itu seperti apa sih? Apakah sesuatu yang apa highly available itu harus seperti apa syaratnya gitu ya? Nanti akan kita lihat. Dan yang terakhir adalah desain arsitektur yang memanfaatkan CloudWatch untuk memonitoring resource serta melakukan tindakan reaktif apa yang mungkin bisa dilakukan saat terjadi suatu event atau kondisi. Nah, ini merupakan
arsitektur ya. Jadi kita akan mencoba melakukan implementasi terkait dengan reaktif, sebuah arsitektur yang reaktif ya, yaitu elastis, resilient, dan responsif. Jadi tiga aspek terkait dengan reaktif itu adalah sistem yang elastis, resilient, dan responsif. Nah, di sini kita juga melihat komponen-komponen yang akan kita tambahkan ya, akan kita tambahkan eh, yang mendukung terkait dengan reactiveness tadi ya, elastic, resilient, dan responsif tadi, yaitu yang pertama adalah eh, second availability zone. Jadi ini yang sebelah atas ini availability zone 2 ini ya. Jadi availability zone 2 ini merupakan redundan redundan dari availability zone yang satu. Kalau kita lihat ini sama persis ya. Sama persis ada public subnet, private subnet untuk database di situ dan ini ada NAT gateway. Nah, yang kedua adalah setelah kita membuat duplicate duplicate eh, duplicate availability zone, kita tambahkan application load balancer. Jadi di sini ada load balancer, dia yang berfungsi untuk mengatur eh, apa namanya, yang mengarahkan yang mengarahkan jika ada incoming traffic, eh, dia atau incoming request, dia akan diarahkan kemana gitu. Ini load balancer di sini. Yang tadi ini adalah redundant atau duplikat dari availability zone satu, dia bikin availability zone 2. Terus di sini ada Amazon EC2 Auto Scaling yang nanti akan meng- eh, melakukan proses untuk penambahan atau pengurangan secara otomatis pada EC2 instance. Oke, dan yang terakhir adalah Amazon Route 53 tadi, yaitu terkait dengan DNS, kemampuan DNS failover. Ini yang mungkin akan kita bahas di sini. Nah, eh, melanjutkan dari cerita yang sebelumnya ya, atau ilustrasi yang sebelumnya, bahwa kafe ini eh, akan apa ya, menjadi bintang tamu atau akan tampil di acara TV food show ya, mungkin kayak apa kuliner-kuliner gitu ya kalau di Indonesia. Kuliner-kuliner, acara TV tentang kuliner yang cukup terkenal. Nah, ketika acara tersebut ditayangkan, maka arsitektur yang sudah ada ini sebaiknya eh, bisa kita apa namanya, bisa kita set supaya nanti ketika ada acara ini kan orang jadi apa ya, googling gitu ya, mungkin terus dia mencoba, mungkin di acara itu juga akan ditampilkan alamat website dari eh, cafe ini ya, gimana cara memesannya dan lain-lain, sehingga eh, pengelola pengen memastikan bahwa webnya itu masih bisa diakses hmm, sesuai dengan banyaknya pengguna ya. Penggunanya kan kita nggak tahu ya, masih belum bisa apa diperkirakan atau ditebak seperti itu. Nah, kita membutuhkan eh, arsitektur yang mampu menangani kebutuhan tersebut ya. Misalkan distribute customer order request. Jadi kalau ternyata yang tiba-tiba habis ada acara itu requestnya jadi tinggi, orang yang request eh, order jadi banyak gitu. Nah, ini kira-kira ilustrasinya seperti itu. Kenapa kok tadi disebutkan bahwa eh, perlu untuk dilakukan oh, perombakan gitu ya, atau mungkin modifikasi terkait dengan arsitekturnya. Nah, ini eh, pembahasan lebih detail mengenai reaktif arsitektur tadi. Reaktif arsitektur itu merupakan bentuk
salah satu bentuk modern application ya, yang arsitektur modern application yang mungkin secara spesifik dia bertujuan untuk menghandle data dalam jumlah yang besar yang tidak boleh ada downtime, with no downtime, eh, dan sub-second response time. Jadi sub-second itu berarti kan eh, sepersekian detik gitu ya. Responnya mintanya sepersekian detik. Nah, untuk memenuhi eh, kebutuhan dari modern application tersebut, kita mengenal ada prinsip reactive arsitektur, di mana dia sistem atau arsitektur tersebut elastis ya dan scalable. Kemudian dia kuat atau tangguh, responsif dan message driven. Jadi ada empat hal ini sehingga desain reactive arsitektur yang baik itu mungkin akan kaitannya dengan cost ya. Kita bisa menghemat biaya dan juga user bisa melaksana apa bisa memperoleh layanan yang lebih baik. Oke, jadi kita di modul ini kita akan mencoba untuk berkenalan atau belajar terkait dengan hal tersebut. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai scaling computing resource ya, yang pada bagian ini eh, kita akan me- melakukan scaling pada EC2 instance. Nah, sebelum itu kita perlu mengenal, eh, memahami apa itu sebenarnya elasticity ya. Jadi elasticity kayaknya ada beberapa service yang namanya tuh ada elastiknya ya, elastics atau elastis. Di elastik itu
eh, infrastruktur yang elastis itu dia bisa apa ya, memanjang atau menciut gitu ya, mungkin ya, expand and contract ini. Jadi bisa membesar atau mengecil misalkan, atau memanjang atau memendek. Itu adalah contoh elastis. Jadi dia nggak kalau misalkan dipanjangkan terus permanen panjang gitu nggak. Atau kalau udah dipendekkan dia akan permanen pendek nggak. Tapi dia bisa adaptif gitu ya. Panjang pendeknya itu dia bisa fleksibel gitu ya. eh jadi dia panjang pendek atau besar kecilnya itu mengikuti kebutuhan kapasitas, perubahan kapasitas gitu. Nah, contohnya ya, jadi untuk eh, elastik kalau di konteks infrastruktur. Jadi yang pertama adalah kita bisa menambah jumlah web server ketika terjadi traffic spikes. Traffic spikes itu maknanya adalah jika terjadi lonjakan yang sangat signifikan ya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Di sebelumnya misalkan eh, service itu digunakan untuk menghandle 100 concurrent user ya. Jadi dalam satu waktu ada 100 orang yang bisa mengakses langsung. Nah, karena ada spike ternyata bisa 5 kali lipat ya, 500 orang. Jadi kalau ada kayak event tertentu misalkan tadi kalau di ilustrasinya kan kafenya akan diliput gitu ya, diliput sama acara acara apa namanya, kuliner gitu ya. Nah, itu salah satu contoh traffic spikes. Kemudian lowering rate capacity. Jadi on database when traffic goes down. Jadi lowering ya, menurunkan atau mengurangi kapasitas, lowering database dalam menulis saat trafficnya turun. Jadi kalau kalau sepi gitu misalkan, nah itu. Nah, kemudian handling the day-to-day fluctuation on demand. Ya, jadi eh, baik adanya increase atau enggak, bisa jadi day-to-day-nya itu terjadi, ada polanya gitu ya. Pola yang terjadi hari per hari. Misalkan sistem ini akan load-nya akan spike tinggi kalau hari Jumat gitu misalkan. Karena hari Jumat itu hari terakhir sehingga banyak yang akses untuk membuat laporan gitu misalkan. Atau bisa jadi harian ya, aplikasi ini meningkat harian. Karena misalkan kalau pagi ada aktivitas presensi, jadi orang-orang pada presensi. Kalau servernya sedikit atau kapasitas kecil, dia eh, akan lemot gitu ya ngisi presensi daringnya. Nah, ini pada cafe yang ada pada contoh kasusnya, elasticity ini sangat penting karena ketika acara itu muncul, maka eh, kemungkinan besar trafficnya akan naik ya. Atau trafficnya akan turun saat mungkin beberapa minggu kemudian gitu ya, orang udah nggak terlalu ini kepo lagi gitu ya. Nah, kemudian eh, setelah kita mempelajari apa itu elasticity, kita belajar mengenai scaling ya, yaitu scaling ini adalah sebuah teknik yang digunakan eh, untuk mencapai elastisitas tertentu ya. Jadi seberapa elastis dia, apakah dia sangat elastis atau tidak cukup elastis. Nah, itu ada dua jenis scaling ya teman-teman ya. Ada dua jenis scaling, eh, yaitu jadi kalau scaling itu mungkin nggak ini ya, nggak melulu meningkat ya scaling. Tapi scaling itu bisa increase atau decrease, bisa naik atau bisa turun. Kemudian yang di sini adalah eh, dua jenis dua jenis scaling itu adalah scaling up dan scaling down. Jadi scaling scaling up dan scaling sorry, horizontal scaling dan
vertical scaling. Jadi kalau yang tadi scaling up dan scaling down itu kalau scaling up berarti ya scaling meningkatkan atau meninggikan. Kalau scaling down berarti ya mengurangi gitu ya atau merendahkan atau mengurangi gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua jenis scaling yaitu horizontal dan vertikal. Nah, yang horizontal itu eh, kita bisa menambah atau mengurangi resource ya. Misalkan kalau misalkan ada eh, kebutuhan penyimpanan yang besar, maka ya kita menambahkan apa storage ya, menambahkan storage atau menambahkan server tambahan untuk kebutuhan ini. Scaling out. Jadi kalau menambahkan resource itu kita sebut sebagai scaling out. Kalau kita mengurangi atau mematikan resource itu kita sebut sebagai scaling in. Jadi eh, dari gambar yang paling kanan itu adalah proses scaling in. Nah, berbeda dengan horizontal scaling. Kalau horizontal scaling itu bisa dibayangkan kalau kalau kita misalkan ingin punya storage kapasitas besar, kita bisa menggunakan beberapa storage server kecil mungkin nggak terlalu besar gitu ya tapi mereka bisa saling terdistribusi artinya saling terhubung satu sama lain yang menyebabkan kapasitasnya itu adalah akumulasi dari eh, kapasitas yang ada. Terus ada vertical scaling ya, ada vertical scaling dia ini adalah meningkatkan atau menurunkan individual resource. Jadi misalkan kita punya sebuah resource komputer yang isi itu gitu ya. Oh ternyata dibutuhkan apa gitu ya kapasitas storage kapasitas CPU-nya dinaikkan. Maka langkah yang kita lakukan adalah stop stopping instance yang berjalan, kemudian kita resize dan kita eh, run lagi atau kita jalankan instance tersebut. Nah, itu misalkan kita menambahkan RAM-nya, CPU-nya, I/O-nya atau networking-nya. Nah, si vertical scaling ini kemungkinan bisa jadi akan menemui limitnya ya, ke atas. Karena kan eh, untuk satu hardware atau satu eh, virtual mesin itu ada maksimalnya gitu ya. Dan bisa jadi nggak efisien. Karena eh, kalau misalkan eh, kapasitasnya sudah dinaikkan, terus kita pengen eh, menurunkan, maka jadi ribet gitu ya. Sehingga kita lebih mudah kalau mengimplementasikan yang horizontal scaling. Maaf, maksudnya yang vertical scaling tadi lebih mudah ya untuk dilakukan, tapi itu tadi hanya untuk kebutuhan-kebutuhan jangka pendek. Jadi lebih baik menggunakan yang horizontal scaling. Di mana ini kalau dilihat eh, ada elastic load balancer yang di sini ada elastiknya. Ini kondisi awal, sekarang ada dua, terus oh ternyata frekuensinya tinggi gitu ya. Terus kita kasih scale out ya. Pada instance, oh udah sepi lagi sekarang. Maka kita scale in, di mana eh, yang tadi kita tambahkan itu kita hapus. Nah, ini adalah satu apa service gitu ya. Jadi auto scaling ini membantu kita untuk memaintain availability dari sebuah aplikasi dan juga eh, dia bisa secara otomatis menambahkan atau menghapus isi itu instance tergantung dari policy atau kebijakan yang kita buat atau bisa jadi schedule yang kita buat atau health check. Jadi yang bisa mempengaruhi add or remove ya add or remove isi itu instan adalah yang pertama adalah ya memang karena kita mendefinisikan gitu ya. Kita definisikan ditambah kalau apa gitu. Kemudian bisa jadi karena kita lakukan scheduling. Jadi tadi kalau misalkan eh, kita sudah tahu ya kalau hari Senin itu pasti aplikasinya akan apa?
aplikasinya akan eh, tidak cukup gitu ya. Maka kita bisa melakukan apa scheduling. Oh, kalau hari Senin dia akan seperti apa gitu ya. Nah, dan juga yang terakhir adalah health check. Health check ini maksudnya adalah eh, si Amazon EC2 Auto Scaling ini juga ngecek apakah instance yang ada di bawahnya itu kondisinya oke gitu ya. Kalau kondisinya nggak baik atau health checknya nggak lolos, maka dia akan di scale in atau di terminate dulu untuk barangkali diganti dengan instance yang baru ya, creating instance yang baru seperti itu. Nah, si Amazon EC2 Scaling ini terintegrasi juga dengan Elastic Load Balancing, di mana tugas si Elastic Load Balancing itu adalah eh, apa namanya mendistribusikan traffic yang masuk ke dalam instan tersebut. Dan tadi yang mendistribusikan tadi kata kuncinya di situ. Oke, untuk isi to scaling ini juga eh, bisa kita gunakan untuk eh, multiple availability zone ya dalam satu region yang sama. Jadi regionnya masih sama, misalkan region Singapura aja gitu ya, tapi di AZ yang berbeda. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai multi availability zone. Jadi jika misalkan satu availability zone itu unhealthy atau unavailable, misalkan jaringan internetnya putus gitu ya, maka isi itu auto scaling ini akan eh, melakukan launch new instance pada availability zone yang tidak terdampak. Jadi dia akan eh, secara otomatis akan membuat isi itu instance baru dari di availability zone yang lain. Dan juga eh, isi itu auto scaling ini mendistribusikan application instance pada availability zone yang lainnya seperti itu. Oke, nah ini scaling optionnya eh, atau mungkin bisa kita sebut sebagai kondisi-kondisi kapan dia di scaling, kapan pilihan-pilihannya gitu ya. Yang pertama adalah scheduled scaling ya. Jadi ini cocok untuk workload atau mungkin beban yang sudah bisa diprediksi. Jadi kalau kasus misalkan di universitas load tinggi itu kan kalau pas masa registrasi atau KRS gitu ya. Nah itu maka kita jadwalkan aja gitu ya. Supaya supaya eh, ketika penyidikan akses maka instansi yang nyala ada banyak. Itu kita kita bisa atur berdasarkan waktu ya terjadwal.
Atau misalkan setiap minggu eh, aplikasi kita itu akan naik utilitasnya pada hari Rabu sampai hari Kamis. Nah, setelah itu dia akan turun. Hari Jumat dia turun ya. Jadi Rabu Kamis naik, Jumat dia turun. Nah, kita bisa melakukan eh, scaling actionnya pada predictable traffic pattern pada web application kita berdasarkan eh, kalender atau jadwal waktunya gitu ya. Terus yang kedua adalah dynamic ya. Jadi ini cocok untuk kondisi yang berubah-ubah. Jadi kita nggak bisa memprediksikan, dia random aja gitu ya. Eh, kita perlu mendefine parameter yang eh, mengontrol proses scalingnya. Misalkan, jika kita punya web application yang berjalan pada dua EC2 instance, maka eh, CPU utilization pada auto scaling ini akan dibuat eh, apa ya? Dibuat selalu seimbang gitu ya. Jadi misalkan dibuat 50-50 gitu ya. Nah ini eh, maka si auto scaling tadi itu akan melihat gitu ya, melihat secara terus-menerus sehingga kita bisa eh, me- apa, menyerahkan untuk proses pembagiannya itu pada auto scaling ini. Ini use case-nya adalah scaling based on CPU utilization. Yang dilihat adalah CPU utilization. Kalau misalkan sudah menemui kondisi tertentu, maka dia akan menyesuaikan seperti itu. Yang terakhir adalah prediktif. Predictive scaling ya seperti seperti eh, namanya ya, berarti dia bisa memprediksi ya. Memprediksi, tentunya kalau memprediksi ini ya berdasarkan pattern sebelumnya ya, bukan bukan random gitu ya, bukan random saat me- ini dia eh, akan melakukan melakukan penyesuaian berdasarkan prediksi. Dia memanfaatkan mesin learning model ya untuk memprediksi terkait dengan expected traffic, baik itu harian ataupun misalkan mingguan. Jadi kalau hari apa-apa dia naik gitu. Dan dia dievaluasi setiap 24 jam. Sehingga mungkin di awal-awal prediksinya itu masih belum pas gitu ya, gitu pas. Tapi eh, tapi kalau sudah berjalan beberapa waktu, semestinya ada improvement.
Oke, untuk yang dynamic scaling dan juga predictive scaling ini bisa digunakan bersama-sama ya. Ini bukan jadi kita bisa menggunakan dua-duanya sehingga kita bisa eh, memanfaatkan kondisi yang tadi dynamic berdasarkan utilisasi tertentu atau berdasarkan prediksi tertentu. Nah, ini contoh workload ya, contoh workload eh, untuk simple scaling, eh, step scaling dan juga target tracking scaling. Nah, ini eh, yang tadi pada dynamic scaling ya. Di dynamic scaling, single scaling adjustment ini biasanya digunakan untuk workload baru. Jadi kita masih benar-benar belum belum paham gitu ya kira-kira gimana behavior dari pengguna aplikasi kita. Terus yang kedua adalah target tracking scaling, yaitu eh, misalkan kita mencoba untuk melakukan horizontal scaling untuk kebutuhan tertentu, misalkan ada load balance application dan juga base data processing application. Gitu. Nah, ini kemudian terkait dengan tadi sudah disampaikan bahwa isi itu auto scaling ini akan membantu kita untuk menentukan jumlah isi itu instance yang tepat untuk menghandle load dari aplikasi kita. Jadi untuk menghandle kebutuhan, nah itu eh, si isi itu auto scaling ini dia akan bekerjanya seperti itu gitu ya. Eh, nah, eh, kelompok atau beberapa isi to instance yang sudah kita buat itu kita sebut sebagai auto scaling groups ya. Jadi kita bisa menentukan jumlah minimum untuk setiap auto scaling group. Jadi eh, misalkan kita tentukan dua gitu ya, maka dia nggak akan berkurang sampai jadi satu gitu ya, karena kita sudah mendefinisikan bahwa pada auto scaling group kita itu minimumnya adalah dua gitu. Dia nggak akan kurang dari itu. Dan juga kita bisa melakukan eh, menentukan batas atasnya atau jumlah maksimum number dari instance di masing-masing auto scaling group. Dan di situ instance ini yang sudah kita definisikan maksimalnya berapa, maka dia nggak akan bisa melebihi itu. Oke, kemudian hmm, jadi untuk kebutuhan ini kita juga bisa menentukan desired capacity yang kita inginkan. Eh, ya, jadi itu yang perkiraan gitu ya, perkiraan yang dia akan idealnya seperti itu. Oke, kemudian terdapat dua pilihan terkait dengan pembayaran ya, karena bisa scaling out dan scaling in, maka ini akan menyebabkan perubahan
perubahan pembayaran gitu kan. Nah, untuk kebijakan harga atau pricing dari situ auto scaling ini yaitu menggunakan eh, harga paling rendah terkait dengan kombinasi instance untuk eh, menyesuaikan kebutuhan gitu ya. Jadi eh, prinsipnya dia mencoba untuk memberikan harga yang paling murah terkait dengan eh, pilihan kombinasi tadi ya, kombinasi dari beberapa instance. Apakah on demand instan atau reserve instan atau spot instance. Ini yang dia akan memilih kombinasi apa yang paling murah itu yang akan disarankan. Oke, tadi sudah ada penjelasan gitu ya yang dynamic tadi, dynamic salah satunya kan memandang memandang kapasitas CPU ya. Jadi di sini ada pertimbangan terkait dengan automatic scalingnya. Nah ini tadi ya terkait dengan pertimbangan dari automatic scaling ya. Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan. Eh,
Yang pertama adalah multiple types of automatic scaling. Jadi kita bisa me- memilih kombinasi antara scheduled, dynamic, dan juga predictive scaling. Jadi eh, ini adalah bisa lebih dari satu ya kombinasi yang kita buat. Terus yang kedua adalah dynamic scaling scaling type. Apakah yang simple atau step atau target tracking scaling. Yang ketiga adalah multiple metric. Jadi nggak hanya CPU ya. Kita bisa sorry. Kita bisa eh, menggunakan metrik lain, misalkan request count per target ada load balancernya atau eh, jumlah eh, memori gitu mungkin ya. Tapi intinya nggak hanya CPU. Kemudian kapan untuk scaling out dan scaling in. Eh, kita mungkin bisa mencoba untuk scaling out early and fast. Jadi eh, jika kondisinya memang eh, kurang, ya banyak down gitu, itu langsung secepat mungkin. Dan juga scale in slowly over time. Jadi untuk menghapusnya eh, nggak nggak keburu-buru gitu ya. Nah, terus kita bisa menggunakan life cycle hooks. Jadi life cycle hooks ini kita bisa melakukan eh, custom action dengan cara melakukan pausing instance jika eh, auto scaling group launch or terminate. Jadi kalau di launch atau terminate itu life cycle hooks-nya akan tertrigger gitu. Hmm. Oke, itu tadi adalah section 2 ya, yang terkait dengan elastic infrastruktur itu seperti apa. Kemudian lebih dalam lagi kita melihat isi itu auto scaling, kemudian ada beberapa opsi auto scaling, dan yang terakhir adalah isi itu instant type pada eh, instant type tertentu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu.
Kita lanjutkan untuk section 3 yaitu scaling pada database ya. Jadi eh, ini prinsipnya sama ya. Misalkan tadi kita ngomong vertikal vertikal scaling. Kalau di database juga seperti itu ya prinsipnya. Dia tidak menambahkan instance baru, tapi lebih ke eh, mengganti ukuran ya. Ukuran yang dari kecil ke lebih besar gitu misalkan. Itu adalah vertical scaling. Jadi pada scaling eh, RDS ya. Jadi mungkin perlu diingat kalau RDS ini adalah relational database, yaitu salah satu service di storage Amazon yang eh, memberikan service terkait dengan relational database atau database relasional, sehingga kita masih tetap bisa menerima eh, request gitu ya, walaupun mungkin demand-nya sangat tinggi. Oke, kemudian untuk vertical scaling pada RDS database ini, dia akan eh, salah satu scalingnya adalah mengubah kelas ya, mengubah kelas dari eh, service tersebut, instance RDS tersebut. Jadi misalkan ketika kita memilih untuk scaling up computing resource tadi kan di dalamnya ada database-nya bisa jadi ya. Nah, itu kita harus hati-hati apakah database-nya itu termodifikasi atau enggak. Nah, untuk tahap tahap scaling ini eh, membutuhkan waktu down yang terjadi beberapa menit ya. Ini memang agak berbeda ya dengan yang tadi. Untuk application itu dia bisa tidak ada down ya. Nah, eh, untuk jika kita misalkan ingin menambahkan storage ya, menambahkan kapasitas penyimpanan, maka kita bisa melakukan perubahan pada tipe storage-nya ya. Misalkan dari general purpose SSD ke provision and input output operation per second SSD dengan melakukan manual perubahan tersebut eh, itu bisa dilakukan dengan eh, si auto scaling dari RDS ini. Nah, ini konsep grid replika ini juga sudah pernah kita bahas ya sebelumnya bahwa eh, ini semi ya. Kalau saya lihat nggak nggak murni horizontal scaling ya, tapi konsepnya tapi mirip ya dengan horizontal scaling karena kita punya dua dua atau lebih database gitu yang sama ya. Kalau di situ ada P dan R, primary primary instance dan read replica. Nah, kalau kita lihat di sini vertical scaling dan horizontal scaling itu nggak nggak apa
nggak sama dengan yang ada pada EC2 instance. Terus untuk RDS ini bisa menggunakan Maria, MySQL, Oracle, dan Postgre untuk melakukan replikasi ya. Replikasi di mana masing-masing apa yang sebutnya database ini memiliki tipe yang berbeda ya antara satu yang lain. Kalau kita lihat tadi yang EC2 instance, semua instance itu sama ya. Tapi kalau yang ini enggak. Yang ini ada P dan R ya, primary dan read replica. Untuk updating dari primary ke read replica itu dilakukan secara asynchronous replication ya. Eh, Asynchronous replication sehingga kita bisa mengurangi load dari source DB dengan cara melakukan routing query ke read replica. Jadi kalau memang query atau kebutuhan itu adalah read only, maka langsung diarahkan ke read read replikanya. Tapi kalau ada proses read and write itu diarahkan ke primary. Nah, terus dia dilakukan sinkronisasi secara asinkronus. Artinya dia nggak secara langsung, tapi menunggu jeda beberapa saat untuk melakukan sinkronisasi tadi. Intinya ini untuk memisahkan antara read and write dengan read aja. Nah, jika terjadi suatu bencana, maka kita bisa meningkatkan availability dari database dengan melakukan eh, pengubahan terhadap tipe yang awalnya read replica menjadi standalone DB instance. Seperti itu. Ini konsepnya sebenarnya cukup mudah ya. Di aplikasi ini kalau dia ada kalau kebutuhannya read maka dia akses ini aja. Tapi kalau read and write di sini dan dia secara mekanisme otomatisnya adalah dilakukan asynchronous replication. Artinya kalau ada data masuk di sini, write, dia nggak langsung diteruskan ya. Mungkin ada kondisi atau jeda sedikit gitu ya untuk melakukan replikasi terhadap database replikanya. Nah, kemudian dalam kasus ini kita akan menggunakan contoh Aurora ya, Amazon Aurora itu di mana Amazon Aurora ini kita bisa membuat 15 sampai 15 replika ya. 15 replika ada availability zone yang berbeda-beda.
Jadi untuk eh, pada kasus Aurora ini kita mencoba untuk membuat read replika dengan menggunakan SSD virtualized storage ya. Jadi untuk beberapa layer gitu. Kalau di gambar ini kan terlihat cluster volume ya. Di cluster volume ini dia merupakan SSD back virtualized layer yang mungkin mereka ini saling saling ya walaupun itu kan kalau terlihat di situ ada availability zone yang berbeda-beda ya. Tapi mereka secara virtually dapat saling apa ya, saling terhubung ya, saling terkait. Nah, nanti si RDS ini yang akan memanage mengenai Aurora terkait dengan provisioning, patching, backup dan lain-lain. Oke. Nah, ini kalau kita lihat eh primary-nya kan yang paling kiri, kemudian yang eh, dua di kanan ini adalah replika-replikanya. Dia ada availability zone yang replikanya ada dua atau hanya ada satu. Ini DB copies-nya ada di sini. Prinsipnya sama gitu ya, seperti yang tadi. Satu jadi primary-nya, beberapa jadi replikanya. Kalau replikanya, saya rasa nggak ada masalah ya. Kalau di sini disebutkan 15 Aurora replika. Oke, kemudian ini ada juga Amazon Aurora Serverless ya. Jadi eh, ini ada tambahan gitu. On demand dia mirip dengan serverless, tapi kita bisa melakukan beberapa operasi seperti automatic startup, automatic shutdown, atau skill capacity up atau down. Jadi berdasarkan aplikasi yang menggunakan, sehingga kita bisa eh, me, apa ya, mem- eh, mengatur ya, mengatur si serverless Aurora ini bisa menyesuaikan atau merespon beberapa hal seperti scaling capacity, startup, atau down. Ini jadi harus ada triggernya gitu ya. Ini harus ada triggernya eh, dari aplikasi tentunya yang trigger itu nggak jelas gitu sih. Oke, kemudian ada sharding ya. Eh, jadi sharding ini seperti membuat partisi gitu ya, yaitu kita melakukan splitting eh, database itu menjadi beberapa bagian gitu ya, dipisah gitu seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau di contoh di sini employee ID, kalau ini database ini pegawai gitu ya. Kalau employee ID-nya itu genap, maka dia akan ke yang atas, kalau yang ganjil akan ke yang bawah. Jadi database ini juga bisa digunakan, dianggap sebagai horizontal scaling ya, walaupun sebenarnya agak ribet juga ya. Kita harus membuat query yang eh, beda-beda gitu ya.
Nah, kemudian ada eh, scaling yang on demand ya. Jadi untuk beberapa kondisi yang tidak bisa terprediksi eh, terkait dengan database, maka ini ada DynamoDB. Ini bukan bukan lagi yang RDBMS tadi ya. Kita ngomong DynamoDB ini ada on demand eh, option. Dia bisa serve ribuan request dalam 1 detik tanpa kita perlu tahu eh, kapasitas yang akan kita butuhkan itu seperti apa. Eh, Misalkan si DynamoDB ini punya model eh, apa pricing model itu pay per request, artinya kita nggak perlu memikirkan, oh ini nanti penggunanya akan sekian. Yang penting requestnya ada berapa, itu maka yang perlu kita bayar adalah yang itu gitu ya. Terus si DynamoDB on demand ini dia juga melihat increasing atau scaling itu pada traffic levelnya ya. Kalau ada peak tinggi, maka dia akan secara cepat mengakomodir kebutuhan itu. Atau kalau misalkan trafficnya rendah, maka dia akan eh, menurun gitu ya. Sehingga eh, kalau ciri-ciri spikes kan dia short duration ya, kayak durasinya nggak yang eh, nggak yang lama gitu ya, spikes. Kemudian ya mungkin itu terkait dengan DynamoDB on demand. Nah, kalau yang auto scaling dia ini eh, secara default dia sudah punya opsi untuk auto scaling. Yang di adjust adalah read and write throughput capacity-nya. Jadi dia bisa secara dinamis berubah eh, request volumenya eh, tanpa ada zero downtime. Jadi nggak nggak perlu mematikan database-nya gitu. Jadi dia auto scaling secara nature, si DynamoDB ini udah auto scaling. Nah, si DynamoDB ini memanfaatkan CloudWatch ya teman-teman ya. Jadi dia memonitor aplikasi atau user ini menggunakan DynamoDB seperti apa sih? Apakah dia terus-menerus naik? Kalau trennya naik, maka berdasarkan CloudWatch tadi, maka dia akan ngikutin gitu ya. Dia akan ngikutin. Atau sebaliknya, kalau turun, maka dia akan turun juga.
Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengimplementasikan, melihat gitu ya, implementasi DynamoDB auto scaling. Nah, eh, untuk auto scaling ini kita gunakan eh, application auto scaling service ya, eh, yang dia secara dinamis akan melakukan adjusting atau penyesuaian terhadap throughput capacity pada kondisi traffic yang ada gitu ya. Jadi si application auto scaling ini yang nanti akan melakukan adjusting terhadap DynamoDB. Jadi service ini akan melakukan beberapa proses gitu ya pada tabel atau proses indexing yang ada pada database sehingga read and write capacity-nya itu akan bisa naik gitu ya tanpa adanya eh, antrian atau lag-lag yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, ketika workload itu turun, maka si application auto scaling itu juga akan menurunkan throughput ya, sehingga kita nggak perlu membayar kapasitas yang nggak kita gunakan. Nah, beberapa langkah yang pertama adalah kita membuat scaling policy ya. Scaling policy-nya tentunya ini tergantung kita ya. Apakah misalkan eh, read capacity-nya aja atau write capacity atau kedua-duanya. Kita perlu menentukan minimum dan maksimum capacity unit untuk tabel yang ada atau indeks yang ada. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah DynamoDB itu eh, menyetorkan atau memberikan informasi terkait dengan metrik kapasitas yang dia digunakan, maka eh, itu dikirimkan ke CloudWatch untuk dianalisis ya, untuk dianalisis. Nah, selanjutnya jika tabel yang sudah ada itu melebihi kapasitas ya target utilization, maka eh, CloudWatch akan men-trigger sebuah alarm ke menggunakan SN, SNS atau Simple Notification Service untuk kita bisa menerima notifikasi atau si CloudWatch ini juga akan melakukan pemanggilan atau invoke application auto scaling untuk mengevaluasi scaling policy-nya. Nah, application auto scaling ini kalau di kasus ini ya dia akan eh, mengupdate, sorry apa namanya, menyesuaikan update tabel untuk menyesuaikan throughput-nya gitu ya. Nah, setelah itu eh, DynamoDB akan memproses request terkait perubahan increasing atau decreasing pada tabel provision throughput capacity tadi. Jadi yang dilakukan provisioning itu pada tingkat tabel ya, capacity, tabel capacity dan target utilization-nya. Itu kemudian ini yang tadi ya, si DynamoDB itu punya adaptive capacity bisa menambah atau berkurang. Eh, Kalau dia mendapatkan traffic yang tinggi, maka dia akan meningkatkan partitionnya. Tapi kalau sebaliknya ya, eh, dia akan turun. Ini sebenarnya sudah eh, enable automatically untuk setiap tabel pada DynamoDB. Ini contoh untuk adaptive capacity ya.
Baik. Untuk adaptive capacity sample ini, eh, misalkan eh, kita ada tabel yang adaptive capacity gitu ya, total provision capacity-nya 400 uret, eh, uret capacity unitnya 400 gitu ya, tapi yang total capacity-nya 200 WCU. Nah, maka eh, untuk partition satu ini eh, 50, 50, 50, 50. Artinya ada 200 kalau ada 4 gitu ya. Tapi maksimal di sini 400, tapi yang dimanfaatkan 200. Kemudian yang kedua, eh, 400 total konsumnya 250. 50 kali, ini kan 50, 50, 50, 50, 50. Kalau 50, 50, 50, 150 tambah 100, kan 250. Hmm. Ini kalau udah kondisi seperti ini, maka yang partition 4 ini dia akan adaptive capacity throughput increase, ada peningkatan jumlah throughputnya. Kemudian ini ada uh, load partition ya, ada beberapa eh, kondisi. Oke, ini adalah akhir dari section 3. Mungkin ada pertanyaan dulu. Pada prinsipnya untuk masing-masing tadi ya, eh, tadi kita sudah lihat computing resource, scalingnya bagaimana. Barusan ini adalah database resource, scalingnya bagaimana.
Oke, selanjutnya adalah kita mencoba untuk mendesain environment yang eh, dia highly available ya, di pihak diharapkan untuk tetap ada walaupun ada kondisi eh, kerusakan ataupun problem yang lainnya gitu ya. Nah, ini adalah eh, metrik ya, best practice yang menunjukkan high availability system. Jadi di situ ada persen uptime atau maksimum downtime ya. Kalau ada sistem yang downtime-nya 36,5 hari, maka percentage of uptime-nya adalah 90%. Seperti itu. Eh, jadi best practice-nya sebenarnya kita nggak terlalu fokus ke angka-angka ini ya, tapi intinya adalah kita tidak boleh atau kita menghindari, sebaiknya menghindari single point of failure eh, ketika kita akan mendesain atau membuat suatu solusi. Nah, untuk mengikuti best practice tersebut, kita perlu mendesain arsitektur yang highly available. Jadi, intinya yang mungkin perlu diingat adalah kita perlu menghindari single point of failure tadi. Kemudian si high availability system itu adalah eh, merupakan salah satu bentuk ya, bentuk eh, yang atau goal yang ingin dicapai dengan mungkin bisa didefinisikan bahwa kita menginginkan untuk meminimalisir atau meminimalisasi eh, downtime atau sistem yang tidak tersedia itu seminimal mungkin ya, sedikit mungkin, yang juga membutuhkan intervensi dari orang sesedikit mungkin atau seminimal mungkin juga. Jadi inginnya itu sistem itu downtime-nya sedikit banget dan juga intervensi oleh manusia juga eh, sekecil mungkin. Nah, dengan adanya availability system ini kita eh, bisa me- me- mencapai salah satu reaktif arsitektur yang tadi disampaikan di awal, yaitu resiliensi. Artinya, resilient workload itu bisa melakukan recovery ketika terjadi eh, stress load atau load yang sangat tinggi gitu ya, atau mungkin jika ada attack atau serangan atau komponen failure networking atau yang lain-lain. Intinya jika terjadi permasalahan atau yang menyebabkan sistemnya nggak ada, itu bisa segera di recover. Itu ya disebut sebagai resilient atau resilient work. Oke, itu jadi eh, high availability system seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada service yang disebut elastic load balancing. Dia ini adalah salah satu key komponen dalam high availability arsitektur. Dia yang memanage atau mengatur eh, service load atau beban dari suatu service dengan cara mendistribusikan traffic yang masuk dari berbagai macam isi instance atau kontainer, alamat dan lain-lain. Sehingga eh, elastic load balancing ini dia punya tiga tipe ya. Jadi eh, bisa external facing dan distribute inbound public traffic atau internal facing dan distribute private traffic. Ya, memang ada dua dua jenis ya. Apakah dia langsung menghadapi dunia luar atau enggak. Kemudian untuk masing-masing load balancer itu akan menerima satu name DNS name ya, karena load balancer inilah yang akan
tembak atau diakses secara langsung oleh klien. Jadi kliennya nggak akan tahu eh, instance yang ada di belakang si Elastic Load Balancing tersebut. Oke, ini adalah tiga tipe load balancer, ada application, network, dan classic. Nah, ini kayak udah pernah kita bahas juga ya. Untuk application ini dia berada di level aplikasi, yaitu eh, dia mengoperasikan balancing pada layer 7. Kalau yang network ini tentunya terkait dengan jaringan ya, atau layer 4. Dan kalau yang klasik ini nyampur gitu ya. Jadi kita untuk implementasi high availability, eh, kita coba menggunakan two availability zone dalam satu region yang sama. Kita buat VPC yang mencakup dua availability zone tersebut, dan tentunya di sini ada elastic load balancingnya yang menghubungkan pada dua instansi yang berbeda. Sehingga jika ada incoming traffic seperti ini dan di situ instannya bermasalah, maka dia akan diarahkan ke di situ instansi yang lain. Ini contoh high available architecture. Ini inbound public traffic dibagi seperti ini ya. Kalau ini inbound private traffic, jadi eh, aplikasi-aplikasi yang ada ini membutuhkan koneksi ke balance ke resource yang lain ya. Tapi si grup resource ini pun juga nggak bisa diakses langsung ya, karena tadi ya dia ada elastic load balancing sendiri yang membagi public traffic. Oke, kemudian ada outbound public traffic ini melalui NAT ya. Jadi seperti yang mungkin kemarin waktu awal-awal itu, kalau NAT ini dibutuhkan untuk eh, traffic luar ya, yang diinisiasi oleh host kita. Artinya apa? Kita bisa download file dari luar, tapi orang luar nggak bisa masuk ke dalam sini. Oke, yang terakhir ini adalah Route 53. Dia adalah DNS service ya. Dia mentranslate dari domain name into IP address. Jadi memang eh, keunggulan dari Route 53 ini salah satunya adalah elasticity dan scalability-nya. Ada berbagai macam eh, apa namanya, berbagai macam algoritma routing ya, simple routing, geolocation routing, dan lain-lain. Jadi masing-masing ini punya ciri-ciri eh, bagaimana cara atau algoritma dalam melakukan routing ya. Simple routing itu distributed number of requests, jadi membagi-bagi beban berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Atau weighted round robin routing, jadi kita memberikan bobot-bobot tertentu pada resource, kemudian kita eh, akses gitu ya, kita bebani, maka dia
weight-nya akan berubah dan teman-teman akan eh, memperoleh routing yang paling baik. Oke, ini multi-region high availability DNS. Eh, jadi DNS-nya ini juga akan ngecek ya. Nah, ini kalau dengan Amazon Route 53 ini kita bisa membuat apa namanya redundant atau backup itu di region yang berbeda. Tadi kalau kalau di AZ yang berbeda kita cukup menggunakan load balancing, tapi kalau Route 53 ini memungkinkan kita untuk eh, membuat data center atau infrastruktur pada region yang berbeda. Misalkan kalau ini rusak, maka si Route 53 akan melempar ke region B gitu. Oke, mungkin itu belum ada monitoring ya. Di monitoring ini secara umum adalah proses untuk melihat ya kondisi track track terkait resource kita, apakah dia masih beroperasi atau perform bagus gitu ya. Atau yang kedua adalah melakukan track utilisasi atau penggunaan, apakah sesuai dengan kebutuhan atau belum gitu ya, on demand, track on demand atau enggak. Dan yang terakhir adalah di set what permission terkait dengan security gitu ya. Eh, yang kita buat apakah sudah sesuai atau belum. Ini adalah ini monitoring host. Terus CloudWatch tadi beberapa kali sudah dibahas juga ya. Dia mengumpulkan metrik terkait dengan resource atau application, kemudian mencoba membuat korelasi dan memvisualisasi metrik yang ada. Jadi terkait dengan kesehatan. Kita juga bisa membuat alarm atau mendeteksi anomali, kejadian anomali, sehingga kita bisa mengirimkan notifikasi jika ada problem. Ini ya, eh, kalau perlu respon ini ya. Kalau menggunakan metrik tentunya ini ya, CPU utilization atau dan semacamnya. Dan kalau menggunakan CloudWatch tentunya kita memanfaatkan log yang ada yang mungkin bisa kita simpan di S3 sebagai objek. Terus kita bisa membuat alarm terkait dengan CPU utilization dan lain-lain. Event, ini kita bisa membuat event bridge event untuk menentukan seperti apa. Oke, jadi itu tadi terkait dengan modul 9 mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke yang 10 gitu ya. Kalau kita ngomong dari arsitekting, yang paling penting adalah si EC2 instance. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu.